Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullah la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah para santri dan teman-teman mahasiswa untuk membahas undang-undang perkawinan di negara Malaysia pada masa kemerdekaan. Seperti kita maklumi bahwa negara Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Karena rentang waktunya yang sangat panjang, maka pada kesempatan ini akan saya bagi dua. Pertama, dari sejak merdeka tersebut sampai 1 tahun 1992. Dan yang kedua nanti insya Allah dari tahun 1992 sampai sekarang. Baik teman-teman, mari kita bahas undang-undang perkawinan di negara Malaysia pada masa kemerdekaan. Yang pertama yaitu sejak tanggal 31 Agustus 1957 sampai dengan tahun 1992. Berdasar uraian sebelumnya sudah saya simpulkan bahwa lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang perkawinan, masalah-masalah perkawinan di setiap negeri di Malaysia ditetapkan dalam enactment atau pentadbiran agama Islam, The Administration of Islamic Law. Hukum yang mengatur tentang perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu menjadi bagian darinya dicantumkan hanya dalam 1 atau 2 bab atau beberapa bab dari undang-undang tersebut. Sekedar contoh, enakmen pentadbiran Undang-Undang Islam Negeri Malaka memuat 10 bab atau bagian. Salah satu bagiannya adalah tentang perkawinan, perceraian, dan semua hal-hal yang muncul akibat perkawinan dan perceraian. Demikian menurut Ibrahim dan Ahilemah Joned dalam bukunya Sistem Undang-Undang di Malaysia halaman 54 dan 55. Adapun isi bab-bab atau bagian dari enakmen pentadbiran tersebut adalah 1. Pendahuluan, 2. Majelis agama, penubuhan dan acara menyuarat, 3. Mahkamah syariah, hukum acara dalam perkara-perkara jinayat dan sipil, 3. Aturan keuangan, 5. Pentadbiran majlis dalam negeri, 6. Perkahwinan, perceraian, dan semua hak-hak yang timbul akibat dari perkahwinan dan perceraian, 7. Nafkah tanggungan, 8. Mu'alaf, 9. Kesalahan-kesalahan, dan 10. Ketentuan umum. Munculnya enakmen-enakmen ini dapat dikatakan bersamaan dengan awal-awal kemerdekaan Malaysia. Lahirnya enakmen-enakmen ini tidak sama antara semua negara bagian di Malaysia. Negara yang paling awal melakukannya adalah Selangor dengan lahirnya enakmen nomor 3 tahun 1952. Sementara yang paling akhir adalah wilayah persekutuan atau Kuala Lumpur dengan lahirnya enakmen 1974 yang merupakan pembaruan dari enakmen Selangor tahun 1952. Adapun enakmen-enakmen atau undang-undang dimaksud di masing-masing negara bagian adalah sebagai berikut, yang tentu akan saya jelaskan ini dari buku Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Joned dalam bukunya Sistem Undang-Undang di Malaysia halaman 54 dan 55. Pertama, enakmen pentadbiran hukum syara Selangor 1952 atau disebut enakmen pentadbiran Undang-Undang Hukum Islam 1952 nomor 3 atau The Administration of Islamic Law of 1952 nomor 53 atau nomor 3. 2. Enakmen pentadbiran Undang-Undang Islam Terengganu 1955 nomor 4. 4. Enakmen Tadbir Agama Islam Pahang 1956 atau disebut Pentadbiran Enakmen Undang-Undang Agama Islam
1956 nomor 5. 4. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Melayu 1959 nomor 1. 5. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Pulau Pinang 1959 nomor 3. 6. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Negeri 9 1960 nomor 15. 7. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Kedah 1962 nomor 9, tetapi ada yang mencatat tahun 1978 ini. Kemudian 8. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Perlis 1964 nomor 3. 9. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Perak 1965 nomor 11. 10. Ordinan Pentadbiran Hukum Syara Sabah 1977 atau disebut juga Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1977 nomor 15. 11. Ordinan Majelis Islam atau Penubuhan Sarawak 1977. 12. Enakmen Pentadbiran Ugama Islam Johor 1978 nomor 14. 13. Enakmen Majelis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966 nomor 1 dan nomor 2. Dan yang terakhir, yang ke-14 adalah wilayah persekutuan menggunakan Enakmen Pentadbiran Hukum Syara Selangor 1952 yang diperbarui. Dengan pembaharuan ini maka menjadi Enakmen Pentadbiran Hukum Syara 1974. Teman-teman, karena itu enakmen-enakmen ini merupakan pembaruan dan penggabungan dari enakmen-enakmen atau undang-undang yang ada sebelumnya, dan tentu isinya pun mencakup segala aspek yang berkaitan dengan Islam. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan menggabungkan undang-undang yang ada sebelumnya. Selangor adalah negara pertama yang melakukan usaha pembaruan tersebut, yang melahirkan Enakmen 1952. Itu menurut Abdul Munir Yakub, Undang-Undang Keluarga Islam halaman 13. Secara umum, undang-undang atau enakmen ini mengatur tentang kekuasaan dan fungsi Majelis Agama Islam, pelantikan mufti dan fatwa, pendirian mahkamah syariah atau pengadilan agama, pelantikan kadi dan penetapan wilayah kekuasaan mahkamah atau peradilan, serta mengenai undang-undang keluarga. Di samping itu, enakmen ini juga mengatur tentang masjid, mualaf, keuangan, dan urusan umum. Enakmen pentadbiran ini perlu dicatat, sebab masalah perkawinan dan perceraian masuk dalam enakmen ini. Adapun setelah lahirnya enakmen Undang-Undang Keluarga tahun 1980-an, masalah perkawinan dan perceraian menjadi undang-undang tersendiri. Adapun jumlah pasal yang mengatur tentang hukum keluarga dalam masing-masing enakmen berbeda antara satu negeri dengan negeri lain. Dalam enakmen hukum syara Selangor 1952 misalnya, masalah suami istri yang memuat mengenai perkawinan, pendaftaran perkawinan, perceraian, mut'ah, pemeliharaan anak dan nafkah terdapat 25 pasal. Dalam enakmen Kelantan 1966 memuat 30 pasal. Dalam enakmen Pentadbiran Johor 1978 memuat 26 pasal. Negeri 9 1960 memuat 23 pasal. Beberapa tahun kemudian, masing-masing negeri melakukan pembaruan lanjutan. Usaha pembaruan ini melahirkan hukum keluarga menjadi satu undang-undang tersendiri, bukan lagi hanya satu bagian dari sekian bagian yang tercantum dalam enakmen. Karena itu, Undang-Undang Perkawinan Islam atau hukum keluarga menjadi satu undang-undang tersendiri. Usaha pembaruan ini berlangsung dari tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an. Ada 3 negara yang tercatat melakukan pembaruan pada tahun 1983 sebagai negara yang paling awal melakukan pembaruan, yakni Melaka, Kelantan, dan Negeri 9. Sementara negara yang paling akhir melakukan pembaruan, yakni tahun 1992, ada 2, yakni Perlis dan Sabah. Undang-undang keluarga Islam dimaksud sesuai dengan ketetapan undang-undang masing-masing negeri adalah sebagai berikut, seperti yang disebutkan
dalam Hamid Jusoh dalam bukunya Kedudukan Undang-Undang dalam Perkembangan Malaysia, suatu rujukan host terhadap kes-kes komersi dalam Undang-Undang Keluarga, Kuala Lumpur 1992 halaman 67 sampai dengan 68. Undang-undang ini memuat pertama Undang-Undang Keluarga Islam Melaka 1983, dua Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 1983 yaitu nomor 1, tiga Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 1983, 4. Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, 5. Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984 nomor 1, 6. Undang-Undang Keluarga Islam Kedah 1984 itu nomor 1. Undang-undang ini disetujui oleh Sultan pada tanggal 12 Desember 1983 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1985 nomor 1. Demikian menurut Ibrahim dan Jonet. Kemudian menurut dia juga bahwa bukan hanya itu yang ada, tetapi juga ditambah dengan Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang 1985, Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu 1985, Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 1987 itu nomor 3. Kemudian Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1989 nomor 2, Undang-Undang Keluarga Islam Johor 1990, Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 1991, Undang-Undang Keluarga Islam Perlis 1992 dan Undang-Undang Keluarga Islam Sabah 1992. Sementara Ahmad Muhammad Ibrahim mencatat sebagai berikut dalam pandangannya, yaitu Ahmad Muhammad Ibrahim, Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, Kuala Lumpur 1997 halaman 334. Menurutnya, 1. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah 1979, 2. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 1983, 3. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Melaka 1983, 4. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 1983, 5. Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, ini nama beda. 6. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984, 7. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984, 8. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang 1985, 9. Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985, 10. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 1987, 11. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perlis masih dalam bentuk draft, 12. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pindaan Kelantan 1985, 13. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pindaan Kelantan 1987, 14. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pindaan Kelantan 1988, 15. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 1990, 16. Ordinan Keluarga Islam Sarawak 1991, dan 17. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Sabah 1992. Demikian teman-teman. Kemudian sekedar catatan bahwa draft Melaka secara keseluruhan sama dengan draft Kelantan. Dalam bahasa Ibrahim dan Jonet, Melaka mengambil hampir semua draft Kelantan. Kalau ini benar, berarti Kelantan lebih dahulu melakukan pembaruan. Demikian menurut Ibrahim dan Jonet dalam bukunya Sistem Undang-Undang di Malaysia halaman 68 dan 69. Undang-Undang Kelantan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1984. Masih menurut Ibrahim dan Jonet, Negeri Sembilan mengambil draft perundang-undangan wilayah persekutuan, sementara Perak menyerupai draft perundangan wilayah persekutuan. Demikian juga Pulau Pinang dan Terengganu menyerupai draft perundang-undangan wilayah persekutuan. Dengan demikian,
Malaka, Kelantan, dan Negeri Sembilan adalah 3 negara pertama yang melakukan pembaruan undang-undang keluarga di Malaysia. Sementara negara terakhir yang melakukan atau mengesahkan undang-undang keluarga adalah Sabah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Demikian teman-teman hukum perkawinan di negara Malaysia pada masa kemerdekaan bagian ke-1, yaitu mulai tanggal 31 Agustus 1957 sampai dengan tahun 1992. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.